Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan, selamat sore berkah dalam. Sabda-sabda Tuhan hari-hari ini itu diambil dari Injil Yohanes. Dan Injil Yohanes itu Injil yang paling sulit karena harus menafsirkan banyak hal. Bahkan dalam pembicaraan atau dalam bacaan-bacaan yang kemarin itu kita melihat Nikodemus yang merupakan guru Yahudi tidak paham ketika Yesus berbicara mengenai kelahiran kembali. Itu menunjukkan bahwa Injil Yohanes tidak begitu mudah. Dan salah satu yang ditulis dalam Injil Yohanes yaitu mengenai dua hal yang bertentangan, dua hal yang berbeda. Misalnya itu dalam Injil Yohanes kerep ditulis mengenai terang dan gelap, ya, terang dan gelap. Diceritakan siapa yang datang kepada terang itu memperoleh hidup. Itu artinya datang kepada Yesus. Sedangkan dalam Injil Yohanes juga ditulis nanti sesudah perjamuan malam itu Yudas Iskariot itu meninggalkan Tuhan dan murid-murid yang lain dan dikatakan di luar gelap. Di luar gelap. Itu artinya apa? Yudas Iskariot meninggalkan Tuhan dan meninggalkan persekutuan dan ia berjalan dalam kegelapan. Injil hari ini yang kita baca itu juga bicara mengenai dua hal yang berbeda, yaitu dunia atas dan bawah. Dikatakan di dalam Injil, siapa yang datang dari atas ada di atas semuanya, siapa yang berasal dari bumi termasuk pada bumi dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Teks ini bicara mengenai Yesus yang dari atas, yang dari surga. Sering saya gambarkan, oh Tuhan Yesus itu seperti jam dinding, ya, yang datang dari atas turun ke dunia kembali lagi ke surga, dari surga datang ke dunia kembali lagi ke surga. Maka yang dibawa oleh Tuhan dikatakan yang dari atas itu adalah firman Allah. Firman itu yang menyelamatkan. Maka yang dibawa oleh Tuhan Yesus adalah sifat-sifat Allah sendiri, yang maha pengasih, maha pengampun, maha bijaksana, maha penyayang. Nah, sedangkan kita ini yang berasal dari bumi, sering dikatakan manusia itu diciptakan dari tanah. Di katedral itu ada 4 romo. Tadi yang doa Ratu Surga itu pastor kepala, Romo Herman. Orangnya putih. Mungkin dicipta dari tanah kapur, mungkin tercipta dari jenis tanah kapur. Terus yang bacaan pertama tadi Romo Didi, orangnya gemuk. Mungkin tercipta dari tanah yang penuh pupuk urea, mungkin, ya, sehingga badannya subur, ya, badannya subur. Nah, nanti juga ada satu lagi, Romo Yudo, itu rambutnya agak jegrak-jegrak. Jegrak itu apa bahasa Indonesia nih? Ya, menjegrak, ya, ngadeg-ngadeg gitu loh, sidik-sidik ngadeg-ngadeg gitu ya. Kira-kira diciptakan dari tanah apa? Mungkin dicipta dari tanah yang penuh suketeki, mungkin ya, mungkin. Anak saya jelas diciptakan tanah dapur, jadi ketika lahir kena langes jadi hitam, agak hitam, ya toh. Mungkin banyak lagi Anda bertanya, Romo, suami saya itu kok sukanya itu ngamuan kesana kemari, itu bentrok dengan anaknya, bentrok dengan istrinya, bentrok. Lah mungkin suami Anda tercipta dari tanah sengketa, mungkin, ya, dari tanah sengketa, ya, jenis tanah sengketa.
Loh, anak saya itu dikandani kok angel to Romo, bulet sekali ya, kandani kok angel dicekel Romo. Nah, mungkin anak Anda tercipta dari tanah lumpur, mungkin, ya mungkin. Atau yang atos banget, kandani ini kok atos, angel. Nah, mungkin dari tanah yang penuh dengan batu-batu, ya penuh dengan batu-batu. Romo, istri saya itu loh Romo, kok labil sekali. Nek dong seneng yo seneng banget, nek dong susah sithik kok yo le susah itu kebangetan to Romo. Istri saya itu tercipta dari tanah apa to? Mungkin dari tanah urugan, mungkin sehingga labil, orangnya labil. Lah itu ada Romo sing menakutkan Romo. Romone galak menakutkan sampai umatnya takut. Kira-kira Romone itu tercipta dari tanah apa Romo? Mungkin dari tanah kuburan, mungkin ya, mungkin dari tanah kuburan. Tidak tahu bahannya tercipta dari tanah apa. Tetapi itu tidak penting. Yang paling penting adalah apakah pengenalan kita kepada Kristus sungguh menjadikan kita seperti di dalam bacaan yang pertama, menjadikan kita semakin bertobat dengan identitas kita. Semakin bertobat dengan identitas kita, artinya oh yang jadi Romo juga semakin bertobat. Bagaimana identitas keromoannya? Yang jadi suami juga semakin bertobat supaya identitas suaminya itu semakin menjadi berkat bagi istri. Yang istri juga semakin bertobat, identitas keistriannya itu semakin menjadikan itu suami bahagia dan sebagainya. Yang artinya apa? Artinya dengan pertobatan itu menjadikan kita semakin membawa berkat bahagia, berkat kedamaian bagi orang-orang yang diserahkan Tuhan pada kita. Maka dalam bacaan yang pertama disebutkan dengan begitu indah, dikatakan ya, Dialah yang telah ditinggikan oleh Allah sendiri dengan tangan kanannya menjadi pemimpin dan juru selamat, supaya Israel dapat bertobat dan menerima pengampunan dosa. Maka iman kita yang pertama yang harus kita buktikan adalah iman yang bertobat, supaya kita menerima pengampunan dosa. Dan dalam Injil dikatakan supaya kita orang-orang yang bertobat itu, siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui bahwa Allah adalah benar, ya, mengakui Allah adalah benar. Dan siapa yang mengakui Allah adalah benar, dikatakan barang siapa percaya kepada Anak, ia beroleh hidup yang kekal. Maka memang permenungannya, sudah berapa lama jadi orang Katolik? Mungkin ada yang sudah 50 tahun jadi Katolik, 40 tahun, 25 tahun, atau sepanjang hidup jadi Katolik. Pertanyaannya yang paling penting adalah bentuk pertobatan mana yang menunjukkan bahwa itu merupakan ungkapan dan perwujudan iman saya pada Tuhan Yesus, sehingga saya masuk bagian orang-orang yang tercatat yang mendapatkan anugerah hidup kekal karena percaya kepada Tuhan Yesus. Karena ya ada, saya katakan, orang yang memang mungkin ya, atau orang setiap hari ke gereja tetapi sebenarnya tidak ingin memuliakan Tuhan, hanya untuk kepentingan diri sendiri. Saya pernah mengambil contoh seorang ibu yang mengatakan, Romo, saya tidak mau ke gereja lagi. Karena apa? Saya sudah 3 bulan ini ke gereja setiap pagi supaya dagangan saya laris. Sudah 3 bulan tapi dagangannya tidak laris-laris, saya tidak mau ke gereja lagi. Dia ke gereja tidak ingin mengimani Yesus. Dia tidak ingin menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan, tetapi untuk kepentingan diri sendiri. Semoga kita menjadi bagian orang-orang yang taat, percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga dinamika iman kita dimulai dari pertobatan,
identitas kita, saya katakan semakin menjadi berkat. Sehingga kalau sering saya simpulkan, saya katakan, sehingga suami mengatakan pada istri, "Mah, aku bahagia punya istri kamu. Demikian juga Pak, aku bahagia punya suami kamu. Papa, Mama, aku bahagia punya orang tua kamu." Orang tuanya juga mengatakan, "Nah, aku juga bahagia punya anak-anak seperti kamu." Jangan sampai mengatakan, istrinya mengatakan, "Walah Pak, kamu itu sudah nome elek, tambah tua elek, kok nek mati yo elek." Jangan sampai, ya jangan sampai. Dinamika kita harus dinamika yang berkembang, yang membawa bahagia bagi orang-orang yang diserahkan Tuhan pada kita, terutama keluarga kita. Amin.